اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoleh Siroj meminta ketegasan dari Kementerian Agama terkait 175 jamaah umroh asal Kalimantan Selatan yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh travel PT Nalia Syafaah Wisata Mandiri. Kementerian Agama tidak boleh lembek dalam menghadapi persoalan ini. Kita menunggu sebagai masyarakat, apakah ketegasan daripada Kementerian Agama ini diuji dalam hal oknum penyelenggara perjalanan ibadah umroh ini. Kita akan tunggu dan meminta supaya diberikan sanksi, dan sanksinya diumumkan juga kepada publik, kata Mustoleh pada Rabu 5 Oktober jelasnya. 2020. Selain itu, Gus Yakut mengungkapkan terdapat komponen biaya yang sebelumnya tidak ada dalam list biaya haji, namun pada tahun ini dimasukkan seperti biaya tenda di Arafah sebesar. Hal ini karena Kementerian Agama dinilai sudah sangat baik dan berhasil menyelenggarakan ibadah haji. Menurut Mustoleh, ini juga harus baik dalam penyelenggaraan umroh. Jadi, hal-hal yang sekarang kita dengar terkait dengan gagalnya atau ditelantarkannya calon jamaah umroh, itu mestinya zero tolerance. Tidak boleh ada toleransi bagi teman-teman Kementerian Agama. Panitia penyelenggara ibadah umroh yang menimbulkan kerugian para jamaah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh itu disebut tegas. Fungsi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama adalah melakukan pengawasan, evaluasi atau penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ujar Mustoleh. Mustoleh mengatakan hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Menurut dia, peran Kementerian Agama sudah jelas mengawasi dan mengevaluasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Dia mengatakan Kementerian Agama tidak seharusnya tidak memanggil panitia penyelenggara ibadah umroh, namun juga meminta agar melaksanakan kewajibannya, yaitu memberangkatkan dan memulangkan jamaah umroh. Mustoleh mengungkapkan apabila ada oknum panitia penyelenggara ibadah umroh yang tidak melakukan kewajibannya, maka dalam peraturannya sudah jelas dia diberikan sanksi tegas. Di antaranya sanksi administratif, kemudian pembekuan sampai dengan pencabutan, bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada tambahan dendanya. Itu juga ada delik pidananya dan tidak main-main. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan panitia penyelenggara ibadah umroh yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan dalam kepulangan, sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Saya kira hal-hal semacam ini perlu disampaikan kepada oknum travel tersebut supaya dia betul-betul serius dan punya iktikad baik untuk menyelenggarakan keberangkatan jamaahnya, ujar Mustoleh. Sebelumnya diketahui Kementerian Haji dan Umroh menyatakan semua perusahaan dan lembaga umroh wajib mengeluarkan izin bagi jamaahnya yang ingin melakukan umroh di Masjidil Haram dan izin bagi yang ingin sholat di Raudhah Syarif di Masjid Nabawi. Dilansir dari laman Saudi Gazette pada Selasa 4 Oktober 2022, Kementerian menyatakan bahwa perusahaan dan lembaga umroh juga diharuskan untuk mendelegasikan jamaahnya ke Masjidil Haram sesuai dengan waktu yang disetujui dalam izin mereka. Prosedur ini termasuk mereka yang ingin mengulang umroh selama mereka tinggal di Mekah. Di samping itu, Kementerian menegaskan bahwa pihaknya telah mengarahkan tim lapangan di pusat-pusat penyortiran yang terletak di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hal tersebut dilakukan untuk memantau setiap pelanggaran lapangan
dan mengambil semua tindakan pencegahan hukum terhadap para pelanggar untuk memperkuat kualitas pelayanan.